Selamat pagi, selamat siang teman-teman. Terima kasih sudah bergabung di pertemuan Laravel Kilat pertemuan kedua. Sekarang kita akan mulai praktek untuk menggunakan Laravel, dimulai dari routing, kemudian layouting, MVC, kemudian migration ya dari database. Sekarang bisa langsung saya mulai ya. Sekarang teman-teman bisa mengaktifkan XMPP-nya, diaktifkan XMPP kemudian di start di bagian Apache dan MySQL-nya. Kemudian setelah itu silakan bisa mulai masuk ke VS Code, proyek Laravel yang sebelumnya kita buat. Kita buka terminal terlebih dahulu ya. Bisa diklik bagian terminal, ini terminal untuk kita mulai localhost kita dan mulai komen PHP Artisan Serve. Kemudian bisa langsung di control klik atau bisa di copy HTTP-nya ya, di copy. Kita buka di browser. Nah, jika berhasil maka tampilannya akan seperti ini ya. Landing page dari Laravel-nya. Oke, kita kembali ke VS Code-nya. Sebelumnya saya sudah menyampaikan ya di pertemuan sebelumnya tentang singkat dari routing ini. Jadi di sini kita bisa buka routing di bagian, oke, saya dari awal ya, di bagian routes, kemudian web.php. Nah, di sini nanti kita eh, akan membuat routing-routing dari website kita nantinya. Dari defaultnya di sini sudah ada route untuk menampilkan ya, menampilkan landing page yang tadi dari Laravel-nya dengan fungsi yaitu route get slash URL slash ya. Jadi ketika URL-nya slash atau kosong seperti ini kan kosong ya, slash kosong, maka dia akan menampilkan ini, menampilkan return view welcome atau yang artinya dia akan menampilkan si view. Dan view sebelumnya sudah saya sampaikan di bagian resource, kemudian view. Jadi, eh, jika kita menuliskan URL di website kita slash atau kosong seperti ini, maka tampilan yang kita dapat yaitu tampilan welcome. Ini tampilan welcome tidak PHP. Nah, di sini. Ini sama dengan apa yang ada di landing page Laravel. Nah, jadi ini halaman view-nya. Bisa dicoba diganti juga, dicek ya. Sini ada tulisan documentation, akan saya coba untuk rubah. Nah, di sini ada HTML documentation, saya coba ya untuk memastikan. Kemudian refresh halamannya. Nah, jadi udah benar-benar ya. Jadi halaman welcome.php itu merupakan hasil return view dari landing page-nya Laravel dengan URL slash atau kosong. Kita kembalikan. Dan kita juga bisa bikin atau merubah slash-nya ya. Jadi nggak harus slash kosong seperti ini. Ya mungkin Tentunya teman-teman ini nggak punya experience. Itu tuh. Ya. Di nomor sih. Lagi apa yang harus teman-teman lakukan? Nomor sih. Satu, jangan over invest ya di sini. Kak Isti bisa minta tolong di mute kan. Jangan uang itu tadi
bro, dapat dari orang tua, dapat dari pinjol, apalagi itu uang-uang yang mesti buat bayar SPP, bayar UKT. Nah, karena kan kasus-kasus tragis ya, yang Ngapain? Kak Bubit. Oke, oke, lanjut ya. Jadi kita coba ganti. Jadi URL-nya nggak cuma slash sebelumnya kan slash seperti ini ya. Jadi kita ketika masuk ke lokal kita dan mengosongkan URL-nya, masuk ke halaman welcome. Sekarang kita coba dan menambahkan seperti ini. Kita rubah URL-nya. Oke, kita bikin terminal baru ya untuk melakukan komen-komen untuk kedepannya. Jadi untuk yang terminal yang sebelumnya dibiarkan untuk running server lokal. Di terminal baru kita komen PHP Artisan Optimize untuk restart ya ketika kita sudah mengkonfigurasi apa yang ada di route kita. Jadi kita refresh seperti itu. Kita refresh. Kita bisa langsung cek ya di website kita. Di sini URL-nya masih kosong ya. Kemudian kita refresh. Nah, maka not found atau nggak ada karena URL slash belum ditentukan. Yang ada itu yang baru kita tentukan sebelumnya, yaitu slash welcome. Nah, jika kita masuk ke slash welcome, kita bisa masuk ya ke views welcome. Oke, sekarang kita akan bikin views kita sendiri. Jadi kita nggak menggunakan views dari defaultnya Laravel atau landing page-nya. Kita bisa ke folder view, kita bikin baru new file. Oke, sebagai contoh di sini saya akan bikin. Jangan lupa itu ya teman-teman, ketika bikin folder views-nya pakai blade.php. Karena jika tidak kita nggak bisa ngeran sintaks-sintaks yang dibuat oleh Blade templating engine. Jadi kita pakai utama Blade.php. Ya, sudah di sini. Seperti halnya kita kalau bikin website ya, kita pakai HTML. Kita HTML5 ini kita klik langsung. Nah, otomatis seperti ini ya kalau di VS Code. Karena udah, oke, kita titelnya kita coba hapus. Kita menggunakan H1. Menambahkan oh, seperti ini. Kemudian kita kembali lagi ya ke halaman web, halaman root kita sebelumnya. Kita hapus saja URL-nya biar kita mendefinisikan URL slash biasa ya, kosong. Kita ganti welcome ini dengan eh, apa nama folder kita ya di views seperti ini utama. Kita klik tulis utama. Kemudian kita lakukan refresh lagi ya. Atau teman-teman jika tidak ingin menulis komen ulang, bisa menggunakan arrow page up jadi keyboard teman-teman. Jadi di arrow page up, otomatis kita bisa mendapatkan komen atau tulisan kita di terminal sebelumnya. Kita enter, kita refresh ya. Oke, kita kembali, kita URL-nya kita balikin ya ke slash atau kosong. Nah, kita udah masuk ke HTML website yang kita buat sendiri sebelumnya, yaitu utama.blade.php di sini. Oke.
Kemudian kita akan bikin beberapa halaman ya. Oke, kita bikin hampir sama atau kita kopas saja dari yang utama ya. Kita kopas semuanya. Jadi kita rubah ya. Karena di sini ada berada di halaman utama, kita ganti halaman kedua. Kurang bedakan. Oke, sudah. Terus kemudian di sini kita nggak akan pakai root cuman yang satu ini aja. Kita bikin root baru. Jadi caranya tinggal kita kopas saja. Kita copy, kita paste. Nah, jadi kita harus pastikan ya untuk URL-nya ini jangan sama. Jadi untuk yang kedua ini saya akan pakai ini kedua. Nah, jadi URL-nya harus slash kedua untuk mengakses file kedua. Nah, seperti ini. Oke, kita refresh lagi. Oke. Nah, refresh. Kita cek slash kedua. Nah, sudah ya, kita sudah berada di halaman kedua. Ya, terus kami. Di detailnya juga kita rubah ya sebelumnya. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk mendefinisikan variabel dari yang sebelumnya di bagian titel sini kita masih mengetik manual ya, menggunakan HTML halaman kedua. Sekarang kita akan mendefinisikan menjadi satu variabel dengan cara seperti ini ya. Kita tidak menggunakan HTML lagi. Kita kita pakai syntax split untuk eh, menampilkan menampilkan variabel dengan cara seperti ini. Kita plus kolom plate terlebih dahulu, kemudian dolar. Nah, variabel apa yang mau kita bikin? Di sini saya sebagai contoh mau bikin variabel judul ya untuk bagian titel. Untuk bagian titel saya akan mendefinisikan dolar judul. Kemudian di bagian sini ini kan halaman kedua, sedangkan di halaman utama kita halaman utama ya. Jadi kita tidak perlu mendefinisikan manual di website kita. Mungkin jika website kita atau views kita masih sedikit seperti di sini cuman dua page, ya cuman utama dan kedua, mungkin akan mudah jika kita merubah HTML-nya. Tapi kan berbeda jika kita nanti di kemudian hari jika mempunyai website yang besar, pastinya kita akan punya banyak sekali page dan banyak sekali folder-folder yang akan ada di bagian views. Jadi kita akan sulit jika kita harus mencari page-nya terlebih dahulu, kemudian mengganti HTML-nya satu-satu. Pasti akan kesulitan ya. Jadi kita mendefinisikannya menggunakan variabel seperti itu. Oke, boleh kita rubah di bagian titel menjadi kurung kurawal dua sisi ini. Kemudian dolar judul. Di sini juga saya maunya menggunakan variabel, jadi nggak manual nulis kedua seperti ini. Saya beri nama dolar page ya. Dan sama juga di page kita satunya. Kita rubah page. Oke. Nah, ketika kita masuk ke halaman website kita, maka akan terjadi seperti ini. Nah, undefined variable dolar judul. Karena dolar judul ini masih belum kita definisikan. Si halaman website kita belum tahu apa itu dolar judul seperti itu.
maka kita bisa mendefinisikannya bisa melalui root ini. Di halaman utama, kita di bagian kurungnya ya, setelah petik kita kasih koma. Seperti ini, dan spasi, kita kasih kurung siku. Nah, ini sebagai kita nanti mendefinisikan array-array. Jadi kita bisa mendefinisikan lebih dari satu ya. Seperti ini, kita petik. Seperti ini. Kemudian tadi kita mendefinisikan dolar judul ya. Jadi kita tulis judul, kemudian apa itu judul ya? Ini kita definisikan. Jadi judulnya adalah mantam seperti ini. Ini jika satu ya. Kedua tinggal kita tambahin koma di sini. Kemudian apa? Tadi yaitu page misalkan ini page ini slash utama. Nah, seperti ini. Biar rapi bisa kita seperti ini ya. Kita di sini di petik yang pertama di kita enter aja. Nah, dan setelah koma kita enter. Nah, seperti ini bisa mudah dibaca ya. Jadi lebih rapi. Seperti ini. Bisa lebih rapi, lebih enak ya. Kita cek di website. Oh, kita refresh dulu. Refresh. Kita kembali ke halaman utama. Yang sebelumnya pasti undefined variable ya. Sekarang, nah, dia udah menggunakan variabel yang ada di route kita, teman-teman. Contohnya ya, misal kita ganti. Nah, ya kita refresh terlebih dahulu ya. Kita refresh. Nah, otomatis sudah berganti ya. Di detail HTML kita, menyesuaikan apa yang kita definisikan di route. Oke, ini bisa kita coba juga di kedua. Kita copy. Ya, seperti ini. Kita bisa cek dulu. Yang halaman utama, kemudian cek halaman kedua. Kita coba itu ya, kita menggunakan CSS. Cara menggunakan CSS ya. Jadi kita link terlebih dahulu, seperti biasa. Link CSS-nya. CSS. Otomatis seperti ini jika kita menggunakan snippet. Saja. Kita buat CSS di folder public. Nah, public sebelumnya di pertemuan kita sebelumnya kita membuat folder aset ya untuk menyimpan aset-aset kita atau bahan yang akan kita buat untuk website kita. Sekarang kita configuration di bagian CSS ini. Kita bikin folder style CSS. Nah, ini sebelumnya saya sudah membuatnya di pertemuan sebelumnya. Jadi kita tinggal menghubungkannya ya. Set, seperti ini. Ya, untuk halaman utama dan halaman kedua. Eh,
Oke. Di halaman utama kita menggunakan styles.css, kemudian di halaman kedua kita menggunakan styles2.css. Oke. Ya, kita bikin warna ya buat bedain page 1 sama page 2. Kita teksnya aja satunya. Oh, nah, jadi bisa lebih gampang ya. Jadi halaman utama warna yang merah. Sekarang kita coba ke halaman kedua menggunakan href ya. Jadi tidak manual kita menulis menggunakan URL-nya. Kita bisa menggunakan href A, href seperti ini. Kita bisa pakai slash kedua. Jadi kita ke URL kedua menggunakan href ya. Kemudian di bagian yang kedua bikin. Nah, untuk halaman utama kita menggunakan slash ya, karena URL untuk yang halaman utama bukan slash di routing kita. Oke, sekarang kita ke website. Nah, sudah ada ya URL untuk menuju halaman kedua. Dan sebaliknya, di halaman kedua juga sudah ada URL untuk menuju ke halaman utama. Seperti ini. Dan kita sampai di bagian mendefinisikan variabel menggunakan routing. Seperti ini. Otomatis berubah ya, sesuai variabel apa yang kita buat di route. Oke, selanjutnya kita akan memangkas semua yang ada di sini. Kita pangkas semua ya di sini. Karena jika page kita banyak, jika kita ngeload HTML-nya juga banyak, pasti akan ribet ya. Jadi kita akan menggunakan layouting sehingga eh, kita hanya perlu menuliskan satu saja, satu tulisan seperti HTML head ini. Tidak perlu menulisnya di semua page kita seperti itu. Oke, oke. Kita bikin eh, namanya main. Nah, jadi main ini nanti menyimpan semua head ya, head dan footer kita. Intinya jadi kita tidak mengisi section konten atau konten kita di main ini. Main cukup kita masukkan halaman head aja, bikin head. Nah, seperti ini. Kita samakan ya, pakai artikel. Sorry, dollar judul. Biar nggak bingung ya kita pakai satu style CSS karena kita kan sudah menggunakan satu head yang sama ya. Sebelumnya kita kan pakai dua head. Jadi ya yang di page kedua kita juga punya head HTML, di utama juga kita punya head HTML. Sekarang akan kita hapus dan kita akan menggunakan CSS satu saja ya. Kemudian kita menggunakan yang namanya yield. Jadi kita add yield. Jadi jika teman-teman sudah menginstal extension ya, jadi nggak perlu menuliskan add, otomatis jika kita menuliskan yield, ada snippetnya kita tinggal enter aja, otomatis seperti ini. Nah, jadi yieldnya ini kita beri nama, apa nama konten kita, apa nama konten yang akan kita buat. Jadi
kita akan menampilkan konten yang akan kita buat di halaman utama dan kedua. Contohnya saya di sini memberi namanya konten. Gampang ya. Dan beri nama konten. Kemudian di halaman utama kita, ini saya hapus semua saja. Hapus semua. Jadi hanya menyisakan konten kita. Seperti ini. Nah, selanjutnya, cara kita untuk memanggil si main ini sebagai head kita bisa pakai extend. Nah, kita ketik EX, kemudian jika kita mau ekstensi, kita bisa langsung klik saja extend. Nah, extendnya kita panggil main-nya. Kita panggil main. Nah, seperti ini kita panggil. Otomatis si head-nya yang kita buat di main ini, dia akan terpanggil di sini. Dia otomatis ya. Dan sekarang kita mendefinisikan sectionnya. Kita mendefinisikan apa yang kita yield di sini. Kita di sini men-yield konten. Artinya kita harus membuat section namanya konten. Section konten seperti ini. Nah, ini kita ganti sesuai nama yang kita yield ya. Dan oke, ini kita masukkan. Nah, seperti ini ya. Oke, lanjut ke halaman kedua kita. Kita hapus. Oke, kita coba cek langsung. Oke. Ya, sama ya. Jadi di views-nya itu terlihat sama saja. Nah, sesuai sebelumnya, seperti sebelumnya. Tetapi di sintaks HTML-nya kita sudah memotong banyak sekali, yaitu bagian head dan juga footer-nya. Jadi ketika kita nanti ingin menambahkan link atau apa seperti contohnya CSS ya di sini, kita hanya perlu satu saja. Jadi sekali saja bisa digunakan lebih dari satu page seperti itu. Oke. Ya, dan untuk lebih rapi ya, kita coba bikin folder. Jadi dia ada di dalam folder, kita bedakan. Jadi misal nanti kita page-nya banyak, nggak di dalam satu folder view, kita bikin folder subfolder ya. Ter sini web ya. Ini untuk kita menyimpan konten-konten di website kita nanti. Itu di kedua kita pindah ya. Kita pindah yang utama. Jadi page kedua dan utamanya sudah kita masukkan folder web ya. Kemudian kita bikin folder baru lagi untuk parsial atau layout biasanya. Saya biasanya parsial. Parsial, mainnya kita pindahkan ke parsial. Nah, kemudian kita konfigurasiin ulang ya di route kita. Karena route sebelumnya kita itu menampilkan page utama, di mana page utama itu sebelumnya ada di dalam folder view di luar ya, di dalam folder view dan di luar subfolder seperti ini.
sekarang sudah ada di dalam subfolder. Jadi kita harus masukkan subfolder terlebih dahulu di view kita, di return view ini ya. Kita, yang halaman pertama kita web. Nah, seperti ini. Jadi web titik utama yang cara bacanya itu seperti eh, folder web, kemudian file utama gitu. Kita juga tambahkan di sebelah sini dua. Oke, kita tes lagi ya. Bisa lihat. Eh, terus yang main. Bentar, ada yang belum. Maaf ya. Di page kita belum kita rubah. Di mana kan parsial kita atau main kita ini sudah pindah ke parsial ya. Jadi kita harus menambahkan parsial. Parsial dua juga kita makan parsial. Nah, Bali. Nah, sudah aman ya. Nah, di sini bisa kita lihat aman seperti sebelumnya. Oke, next. Kita akan lakukan pemindahan definisi kita ini jadi di dalam sebuah controller. Ya. Jadi ketika root kita banyak, kita nggak harus memanjang, memperbanyak file di root kita. Seperti misal kita nanti ada banyak page, kita nggak perlu kayak banyak sintaks seperti ini. Kita bisa mendefinisikannya di dalam controller ya, seperti ini. Pertama, kita buat controllernya terlebih dahulu. Jadi untuk membuat controller, kita bisa komen php artisan make dua artisan maaf, make titik dua controller. Kemudian nama controller kita ya. Di sini saya akan buat namanya home controller. Ini bebas ya untuk namanya, yang penting ada controllernya seperti ini, controller. Enter. Nah, kita bisa mengecek controller kita ada di bagian F dan HTTP controller. Nah, home controller kita buat. Sebelumnya kita kan manual ya, kita menggunakan mendefinisikan variabel melalui melalui route. Sekarang kita akan mendefinisikan semuanya itu di dalam sebuah fungsi. Jadi kita nggak perlu memperbanyak sintaks di bagian routing kita. Oke, kita bikin function dulu. Kita bikin function di sini, dik function. Maaf, pencet function. Nama fungsinya apa ini bebas ya. Asal jangan didahului dengan angka karena itu namanya biar gampang kita samain sama page kita aja ya. Pertama, kemudian buka kurung tutup kurung, terus kurung berawal. Nah, seperti ini fungsi kita. Namanya fungsi utama gitu. Nah, di route kita juga sama membuat function untuk mereturn view ini ya, return view. Kita bisa ambil saja dari sini. Kita bisa Ctrl X. Nah, kemudian kita pindah fungsinya. Oke. Kemudian kita buat juga ya untuk yang kedua, halaman kita yang kedua. Function dua dengan fungsi yang sama yang ada di route kita sebelumnya. Oke.
Jadi di sini kita sudah membuat function di controller kita yang namanya home controller. Kita membuat fungsi utama untuk menampilkan view web utama, dan di fungsi kedua kita menampilkan view web kedua ya, halaman atau halaman kedua. Oke, kita pindah ke control apa ke root kita. Kita hapus ya, karena kita nggak menggunakan fungsi root seperti ini lagi. Kita menggunakan fungsi root yang menggunakan controller. Jadi seperti ini ya. Root. Oke. Ini untuk petik yang pertama ini sama URL kita. Kita menggunakan URL slash ya untuk halaman utama. Kemudian kita panggil controller kita. Kita dalam kurung siku kita panggil controller kita tadi namanya home controller ya. Home controller. Oke, class. Seperti ini. Kemudian kita panggil fungsinya. Fungsinya tadi yaitu fungsi utama ya. Seperti ini sudah bisa digunakan. Kita bikin dua ya. Untuk halaman kita yang kedua. Kita optimize lagi. Oh, maaf, ini belum saya ketik. Kita press. Nah, sudah aman. Aman ya, tidak terjadi error. Kita sekarang sudah menggunakan controller. Artinya jika kita ingin merubah definisi atau variabelnya, itu kita bisa rubahnya di ini. Oke. Dan kita juga tidak perlu optimize lagi ya, karena kita tidak mengkonfigurasinya di root, kita sudah mengkonfigurasi di controller. Jadi bisa langsung dicek langsung ke websitenya. Yang pertama, nah sudah kita mengkonfigurasi. Oke, yang di controller. Oke, nah, layouting sudah, kita sudah belajar tentang layouting dan juga controller. Sekarang kita coba untuk menampilkan data. Ini kan kita variabelnya masih menggunakan string ya, jadi kita tulis sendiri manual. Sekarang kita akan mencoba untuk menampilkan atau membuat variabel di mana dia itu menampilkan data yang dari database. Seperti itu. Kita sekarang ke PHP admin kita dengan cara ke SAM control panel, kemudian admin. Klik admin. Kita akan ke base. Nah, seperti ini. Oke. Saya lihat sekarang kita bikin database. Saya klik new di sebelah sini. New. Nah, nama database-nya apa? Saya akan bikin eh, buku. Namanya nama database-nya buku. Coba saja. Nah, sudah. Database-nya namanya buku. Nah, untuk tabelnya ini kita tidak perlu membuat manual ya. Kita akan menggunakan migration di Laravel. Jadi kita tidak perlu mengkonfigurasikan tabel manual di web admin. Kita bisa kembali ke VS Code ya. Nah, seperti ini. Kita ke file .env untuk mengkoneksikan database kita. Nah, ke .env, kemudian di db connection. Connection, kita ganti nama database kita. Maaf, sebentar. Keliru. Bukan DB connection, tapi DB database ya. Maaf. Di DB connection ini database apa yang kita gunakan seperti MySQL, Postgre atau apa, kita bisa menggantinya di sini. Tapi untuk nama database-nya di bagian DB database ya. Database kita ganti buku sebelumnya kita buat. Oke ya. Dan kita press saja. Seperti ini. Sekarang kita membuat tabel yang membuat tabelnya menggunakan migration dengan cara seperti ini ya. P Sun eh,
Karena kita sekarang langsung membuat modelnya sekalian ya, jadi kita bikin model sekaligus migrasinya seperti ini, model, terus nama modelnya atau nama tabelnya, tadi saya tabelnya buku ya, saya mau tabelnya buku, kemudian min m seperti ini. Maka otomatis dia akan membuat model dan juga migrasinya. Nah, seperti ini ya. Kita bisa cek di database migration. Nah, buku ini ya, otomatis angkatnya. Kemudian modelnya bisa kita lihat di bagian sini. Sekarang kita konfigurasiin dulu ya. Kita protection dulu. Ini Laravelnya otomatis tadi menambahkan S ya, dikarenakan jika buku itu kan hanya satu buku. Jadi misal kita dua buku ada S-nya seperti itu. Books harusnya ya tadi. Boleh pakai bahasa Inggris atau Indonesia. Itu adalah table. Nah, seperti ini model kita eh, secara manual ya. Kita suruh tabel kita untuk memproteksi tabel kita yang namanya pupus di sini. Oke, selanjutnya kita proteksi. Ini kita proteksi blur label artinya kita mengizinkan apa saja data yang bisa masuk ya. Data apa yang bisa masuk ke dalam tabel kita. Di sini sebagai contoh nanti saya kasih nama aja. Nama, aktor, sama page. Jadi nanti kita akan menambahkan kolom-kolom ini ya. Jadi nama, author, sama page. Kita ke buku. Kita tambahkan kolom di tabel kita sesuai apa yang ingin kita buat ya di tabel. Saya tadi bisa langsung saja. Kita ganti sesuai tipe datanya ya. Untuk nama kita pakai string, nama, dan author itu string juga. Share. Karena page ya, jadi kita halamannya kan page. Nah, ya seperti ini. Kita bisa lakukan migrasi dengan cara PHP artisan migrate, bisa migrasi. Nah, database kita bisa kita cek ya, yang sebelumnya kosong di sini kita refresh. Nah, sudah banyak tabel, tapi ini selanjutnya tabel yang sebelumnya kita buat dengan kolom-kolom nama, author, page, dan timestampnya created add dan updated add. Oke, sekarang kita coba eh, menampilkan data yang ada di database ya. Karena di pertemuan hari ini kita belum membuat fitur untuk memasukkan data, sekarang kita masukkan manual menggunakan insert ini ya. Oke, insert dan sini kita masukkan namanya, contoh aja ya, contoh satu, satu, seperti ini, mungkin lebih ya. Ini kita go, kita cek. Nah, otomatis kita sudah punya dua data ya, data dengan buku namanya contoh satu dan contoh dua. Sekarang kita balik ke website, ke website kita ya, kita
buat tabel untuk menampilkan si data ya. Kita akan tampilkannya di halaman utama. Oke, caranya sebentar ya. Kita kita buat tabel sederhana saja ya. Buat kolom-kolom. Ini kan PR. Ya. Jadi kita punya data di dalam database kita atau kita bisa menggunakannya di model. Nah, kita menggunakan model. Sekarang kita panggil atau definisikan ya. Oke, kita cek terlebih dahulu apakah tabelnya sudah terlihat di halaman kedua. Cek ada 3 kolom. Kolom. Cek. Cek. Oh, dia di halaman pertama. Cek. Oh iya, dia di halaman utama. Ini salah. Oke, oke, ini tabel kolom. Oke, saya konfigurasi ulang, jadi saya lupa terbikin tabelnya. Nah, sekarang sudah terlihat ya, tabelnya ada 3 row. Kemudian sekarang kita bikin variabel ya untuk memanggil datanya di controller kita. Sekarang kita membuatnya di folder utama, maaf, file utama atau batch utama, kita definisikan di sini ya. Koma terlebih dahulu. Nah, kita akan nanti akan kita looping ya data bukunya. Kita bikin variabel books, books ya, books, books, books adalah terus kita panggil model kita. Model kita namanya yaitu buku yang kita buat sebelumnya. Jadi kita ketik saja buku.
sini. Kalau kita menggunakan extension, jadi bisa langsung diklik, kemudian akan ditambahkan langsung ya modelnya. Seperti ini. Kemudian kita ambil semua seperti ini. Alt. Nah, ya, seperti ini. Jadi kita bikin variabel namanya books, yang artinya itu semua buku ya dari model kita. Oke, sekarang kita coba panggil, kita looping di halaman utama kita. Ini kita bisa tinggalkan for each. For each. Oke, di sini kita books. Variabel yang kita buat sebelumnya yaitu books ya di controller kita. Bisa kita cek. Nah, di sini books. Kita panggil di sini books sebagai book. Jadi ya kita dari banyaknya buku kita looping jadi satu-satu. Jadi dia bisa menampilkan buku-buku kita nanti seperti ini. Kita pindah ke dalam for each-nya ya. For each-nya. Dan di yang pertama tadi itu nama buku. Jadi kita bisa panggil dengan cara nah, kita panggil dollar book-nya. Dollar book ini dari ini ya. Karena kita menunjukkan satu-satu. Jadi dari banyaknya buku kita ambil salah satunya kemudian dollar book kita ambil nama, nama kolom nama. Gitu. Ya, ini cara sederhananya ya untuk menampilkan tabel. Kita akan membuat fitur tambahkan data, update data, dan menampilkan data lebih jelasnya di pertemuan selanjutnya. Akan saya sediakan tabelnya juga, jadi nanti teman-teman bisa langsung praktek menggunakan fungsinya tanpa perlu membuat view-nya. Nanti saya yang buatkan. Dan mantap. Page. Oke, bisa langsung kita cek. Nah, ini otomatis masuk ya di sini ya. Di sini kita sudah menampilkan data dari database di mana data buku kita namanya contoh. Nah, seperti ini contoh satu, terus satu. Kita coba tambahkan lagi. Kita akan insert namanya buku baru. Dan autornya Ronald. Dan berapa halaman? Ada 12 lah contoh. Sebagai contoh ya. Bisa kita masukkan langsung. Oke, kita cek tabel kita. Nah, sudah ada ya buku baru autornya Ronald. Kita cek, kita refresh. Nah, sudah masuk. Ya, kita sudah berhasil untuk menampilkan data di bagian model. Oke, misal kita hapus juga bisa kok. Kita coba misal hapus buku barunya, hapus, kita refresh. Nah, bisa. Jadi seperti itu. Apa sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan sebelum saya akhiri ya. Dan juga itu ya, menjelaskan ulang tentang pembagian tim itu. Jadi nanti satu tim yang berisikan 2 orang itu outputnya akan menjadi satu buku. Jadi satu buku itu dikerjakan berdua. Tetapi untuk proyeknya itu setiap orang nanti membuat 3 proyek. Di totalnya satu tim itu 6 proyek. Itu bisa nanti dimasukkan ke dalam bukunya juga. Kemudian mengenai tempat implementasi itu tempatnya saja ya. Misal kayak tempatnya ingin kemarin itu ada yang di sekolah, udah atau nanti di kantor atau di apa itu tempatnya aja spesifikasinya. Jadi nanti
untuk lebih lengkapnya seperti dia ingin buat platform apa itu sesuai proyeknya. Jadi misal di proyek satu dia ingin platform pendataan siswa, kemudian proyek 2 dia bikin platform absensi siswa seperti itu. Jadi setiap anak membuat 3 proyek atau 3 platform gitu. Dan dalam satu tim itu nanti di tempat yang sama dengan platform yang beda. Jadi seperti itu. Oke. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan. Baik ya, sepertinya tidak ada. Akan saya akhiri saja sebenarnya. Nanti rekamannya akan segera saya upload di YouTube dan saya share di grup sehingga teman-teman bisa mengulang apa yang kita kerjakan hari ini. Jadi bisa dicek di YouTube ya nanti. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah hadir dan teman-teman yang sudah ikut praktek ya hari ini. Terima kasih banyak. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.